Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu dimanapun berada? Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu mengiringi aktivitas Bapak Ibu sekalian. Nah, jumpa lagi dalam channel YouTube Bucu Perawangan. Senang sekali saya hari ini dapat berbagi terkait materi alur aktivitas P5. Materi ini kami dapatkan ketika mengikuti pelatihan TOT Koordinator P5 beberapa waktu lalu. Nah, jadi pastikan sebelum kita lanjut ke materi, Bapak Ibu telah subscribe, like, dan share channel YouTube Bucu Perawangan ini agar dapat berkembang dengan baik, menjangkau lebih banyak orang, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam contoh alur P5 ini kita akan berbicara terkait kanvas, yaitu alur P5 dengan tema rekayasa teknologi dengan judul Sekolahku Instagramable. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kegiatan P5 ini adalah terfokus pada anak didik kita, mereka yang berhak yang berperan besar terhadap kegiatan tersebut, baik dalam menentukan tema maupun judul, karena agar mereka benar-benar memiliki pemahaman bermakna terkait seluruh proses kegiatan alur P5 itu sendiri. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu yang sangat sibuk dengan kegiatan P5 ini, melainkan harus anak-anak kita yang disibukkan. Nah, kanvas alur P5 ini terbagi dari 4 tahap. Yang pertama tahap pengenalan, yang kedua tahap kontekstualisasi, yang ketiga tahap aksi, dan keempat tahap refleksi. Nah, dalam kegiatan P5 kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator yang mendampingi atau mengarahkan agar P5 yang dikerjakan oleh peserta didik kita itu terarah, terorganisir dengan baik. Nah, jadi bukan kita ya yang sibuk Bapak Ibu ya. Nah, jadi baiklah, dalam tahap pertama yaitu tahap pengenalan. Karena ini contohnya adalah Sekolahku Instagramable, maka tahap pengenalan yang pertama adalah mendefinisikan atau memahami secara mendalam konsep wisata spot foto. Yang kedua adalah eksplorasi literasi, potensi dan keuntungan wisata spot foto. Nah, di eksplorasi ini kita mengharapkan peserta didik kita benar-benar mengeksplorasi, dapat membaca banyak referensi untuk potensi dan keuntungan wisata spot foto. Yang ketiga adalah eksplorasi literasi lagi, yaitu tentang pengelolaan wisata spot foto. Yang keempat adalah eksplorasi lapangan, misalkan kunjungan langsung ke tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam membuat wisata spot. Kemudian yang kelima, membuat hubungan konsep literasi dan lapangan. Jadi ketika kita sudah memahami konsep, kemudian kita sudah membaca banyak literasi atau referensi, kemudian sudah mengunjungi lapangan, kita akan membuat hubungannya apa sih sebenarnya dari apa yang kita kerjakan ini, kemudian aktualisasi, yakni berbagi hasil eksplorasi. Kita mengetahui bahwasanya peserta didik kita itu bukan botol yang kosong ya Bapak Ibu ya, mereka sudah punya caranya sendiri-sendiri, termasuk gaya belajar. Ada yang suka audiovisual, yang gaya auditori ataupun kinestetik. Jadi mungkin nanti ketika mereka berbagi hasil eksplorasi, ada yang dengan video, kemudian ada yang dengan bercerita ataupun dengan teks dan sebagainya. Kemudian memasuki tahap kedua, yakni tahap kontekstualisasi. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, bagaimana, di mana, apa. Nah, jadi yang pertama, apa spot foto yang bisa dibuat di lingkungan sekolah? Di mana area lingkungan sekolah yang cocok untuk spot foto, misalkan di bawah pohon atau tumpukan batu atau dimanapun yang mereka kira-kira bisa untuk dijadikan spot foto. Yang ketiga, apa yang bisa diberdayakan untuk membuat spot foto. Nah, apa sih yang bisa diberdayakan? Misalkan sudah ada tadi pohon yang besar ataupun bangunan-bangunan yang mungkin ikonik ya, atau nanti dimodif. Kemudian yang keempat, apa yang bisa dilakukan untuk membuat spot foto. Nah, jadi mereka nanti akan berpikir apa sih saja yang bisa kita lakukan untuk membuat spot foto tersebut. Yang kelima, membuat hubungan, bentuk area, aset, dan aksi yang bisa dilakukan. Nah, jadi ketika mereka sudah menentukan lokasi, menentukan potensi, kemudian menentukan tempat, mereka akan menghubungkan
dengan aksi yang akan mereka lakukan. Kemudian yang keenam adalah aktualisasi, berbagi hasil kontekstualisasi. Nah, jadi mereka akan bercerita nanti tentang pengalaman mereka ketika menentukan spot, kemudian menentukan bahan ataupun yang ada di dalam kegiatan tadi. Nah, selanjutnya adalah tahap aksi. Nah, di tahap aksi ini mereka akan menentukan ide spot fotonya seperti apa, kemudian membuat prototip atau konsep atau grafis ya mungkin ya untuk area spot foto tadi. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan pengerjaan, menyiapkan bahan, mengolah bahan, merencanakan pelayanan wisata spot foto, memasarkan wisata spot foto, melakukan uji coba, membuat hubungan, perencanaan, pengerjaan, pelayanan, pemasaran, dan uji coba aksi. Kemudian aktualisasi, berbagi hasil aksi tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang tak kalah penting adalah tahap terakhir, yakni tahap refleksi, yakni membuat reportasi proyek atau melaporkan dari seluruh tahapan yang mereka lalui, mulai dari tahap pengenalan, tahap konseptualisasi, kemudian tahap aksi. Nah, mereka akan membuat laporan tersebut baik berupa video yang bisa mereka lakukan dengan bercerita ataupun dengan poster atau apapun yang bisa mempresentasikan yang ada di dalam pikiran mereka terkait pengalaman yang telah mereka jalankan. Kemudian persiapan perayaan pembelajaran, kemudian 3 perayaan pembelajaran mempublikasikan atau kita ya bahasanya pameran ya, baik poster, perjalanan proyek ataupun yang bisa mereka presentasikan. Yang keempat adalah asesmen profil pelajar Pancasila. Nah, akan terlihat nanti ketika mereka membuat atau menyampaikan laporan reportasi proyek tersebut, apakah mereka bekerja secara gotong royong, menalar kritis, mandiri. Nah, ataupun mereka ketika berhubungan dengan alam dan Tuhan, mereka apakah nampak di sana, apakah mereka memulainya dengan selalu membaca doa. Nah, kemudian kelima adalah asesmen capaian pembelajaran. Nah, di asesmen capaian pembelajaran ini kita kaitkan nanti dengan profil pelajar Pancasila. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan sampaikan contoh kanvas alur P5 tentang tema yang lain. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin merefleksi dulu apa perasaan yang pian rasakan setelah belajar ini, kemudian apa yang pian ketahui hari ini, dan apa yang ingin pian ketahui selanjutnya. Tulis jawaban pian di kolom komentar. Untuk yang di luar daerah, mungkin pian itu adalah kamu ya. Kalau dalam bahasa Banjar, pian itu adalah bahasa halus yang menggantikan kata kamu. Kalau kasarnya di Banjar itu ikam. Nah, sekian, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan menonton video ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.